Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, apakah Iya, suara saya terdengar, terdengar? terdengar jelas, Oh, Ustaz. alhamdulillah. Mohon Ya, izin, Kak Yok, saya dari rumah, Kak Yok. ya, monggo, monggo. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan yang mulia ini yaitu ngaji umrah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Yang artinya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang selalu menuntut ilmu, orang-orang yang selalu menimba ilmu. Allah akan melipat gandakan pahalanya, Allah akan menaikkan derajatnya. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jamaah sekalian ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, yang mana kata para ulama, syafaat dari Rasulullah itu adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling tinggi derajatnya, syafaat yang paling besar. Karena nanti di yaumul mahsyar para manusia mereka berbondong-bondong meminta kepada anbiya, kepada nabi-nabi dan rasul, tetapi mereka tidak mampu melakukan atau memberikan syafaat kepada umat manusia. Kemudian terakhir mereka berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad meminta syafaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memintakan syafaat kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada umat Rasulullah khususnya dan umat Islam secara umumnya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan yang mana kemarin kita telah membahas yang berkaitan dengan mukaddimah daripada umroh. Insya Allah kita pada malam hari ini kita fokuskan pembahasan yang berkaitan dengan ihram. Langkah pertama dalam perjalanan suci menuju Baitullah. Ihram dari kata ahrama yuhrimu ihraman yang artinya haram, mengharamkan, ya. Mengharamkan di sini artinya apa? Ketika seseorang sudah melaksanakan ihram, sudah berniat dan sudah memakai pakaian ihram, maka seluruh amalan, seluruh perbuatan yang sebelumnya dihalalkan menjadi diharamkan. Itu yang dimaksud dengan ihram, ya. Ihram itu adalah isim masdar daripada ahrama yuhrim. Kemudian kita lanjutkan. Kita bahas yang berkaitan dengan rukun umroh menurut Imam 4 mazhab. Rukun umroh menurut pandangan Imam 4 mazhab. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa rukun umroh ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Jadi 3 mazhab ini sepakat rukun umroh itu hanya 4. Ya. Hanya 4. Yang pertama adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, bahwasanya rukun umroh itu tidak hanya 4, rukun umroh itu ada 5, ya, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ya. Jadi ada tambahan di sini tertib, ya. Menurut mazhab Syafi'i ada tambahannya tertib. Seseorang ketika umroh dia tidak tertib. Misalkan tawaf dulu baru ihram, ihram dulu baru sa'i.
halul dulu baru tawaf. Artinya umrohnya tidak sah. Tetapi menurut mazhab yang lainnya tetap sah karena tertib itu bukan termasuk rukun daripada rukun umroh. Pertemuan ini lalu kita membahas yaitu syarat umroh ya. Syarat umroh. Nah, syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang di luar pekerjaan. Itu namanya syarat. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang di dalam pekerjaan. Contohnya syarat daripada puasa Ramadan yaitu beragama Islam ya. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Itu syarat artinya di luar daripada puasa. Kemudian rukun daripada puasa cuman ada dua. Yang pertama niat dari malamnya, kemudian imsak. Imsak itu menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian bisa dipahami? Silahkan kalau Bapak Ibu sekalian paham silahkan penuhi komentar ya. Silahkan tulis di komentar nggih paham nggih. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan, bisa langsung tanya atau bisa lewat chat. Kemudian kita bahas dulu satu persatu ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah kita memakai pakaian ihram bagi laki-laki adalah memakai pakaian putih ya, bukan pakaian ya, istilahnya itu atas itu namanya rida ya. Kemudian bawah itu namanya izar atau sarung. Nah, pakai itu yang berwarna putih. Kemudian kalau perempuan bebas ya. Warnanya bebas yang penting menutup aurat. Kemudian setelah itu membaca lafadz umroh. Labbaik Allahumma umroh atau nawaitu al-umrata lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun daripada ya kita fokuskan, kita membahas yang mazhab Syafi'i nggih Bapak Ibu sekalian karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita ambil salah satu ya. Bukan berarti mazhab yang lainnya salah, bukan ya. Tetapi kita dianjurkan memilih satu di antara imam 4 mazhab. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari startnya adalah Hajar Aswad ya, startnya Hajar Aswad, kemudian diakhiri di Hajar Aswad lagi. Dan di tawaf ya, khusus tawaf ini mewajibkan toharoh, mewajibkan suci, mewajibkan dalam keadaan wudhu. Jadi seseorang ketika baru mendapatkan 2 putaran, ya mau ketiga putaran, qadarullah kok kentut, maka dia wajib mengulangi wudhunya, kemudian meneruskan tawafnya. Meneruskan dalam artian bukan mengulangi dari awal ya. Dalam artian mengulangi dari yang ia tinggalkan, artinya mengulangi dari 3 putaran itu, tidak perlu mengulangi dari awal ya. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian, insyaallah bisa dipahami. Nggih, insyaallah nanti kita buka tanya jawab di sesi paling terakhir nanti setelah kami sampaikan, atau bisa langsung ditanyakan via chat ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah sa'i. Ya, sa'i itu apa? Sa'i itu adalah dari kata sa'a yas'a, artinya berjalan. Ya. Menurut istilah, sa'i itu adalah berjalan dari Safa menuju Marwah. Kenapa kok disyariatkannya sa'i? Disyariatkannya sa'i itu sejarahnya adalah ketika Sayyidina Hajar ya ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, bersama istrinya Sarah, ditinggal di tengah-tengah padang pasir ya. Kemudian Siti Hajar ditinggal menggendong Nabiullah Ismail alaihissalam. Tatkala itu Nabiullah Ismail menangis karena kehausan. Siti Hajar berlari dari Safa menuju Marwah. Kemudian melihat ke Safa seperti ada air, dia menuju Safa lagi. Tatkala di Safa melihat ke Marwah seperti ada air, kemudian ke Marwah lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali, kemudian Siti Hajar capek, kemudian beliau beristirahat di dekatnya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail, karena beliau adalah
calon yang akan diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi nantinya, ya. Tatkala itu beliau masih bayi, kemudian beliau memancal-mancalkan kakinya sehingga keluarlah mata air yang sekarang disebut mata air Zam-Zam. Maka itu adalah salah satu mukjizat dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Hingga saat ini air Zam-Zam tidak ada habisnya. Walaupun seluruh dunia mengambil air tersebut, air tersebut tidak akan habis sampai hari kiamat. Ya. Kemudian itulah sejarah yang sekelumit sejarah yang berkaitan dengan disyariatkannya sa'i. Kemudian yang keempat, rukun daripada umroh adalah tahallul. Ya, tahallul itu apa? Tahallul dari kata tahallala ya tahallalu tahallulan. Ya, isi master dia. Ya. Tahallul itu artinya adalah menghalalkan. Menghalalkan apa? Menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Ya. Tahallul ini kebalikan daripada ihram. Kalau ihram artinya mengharamkan. Kalau tahallul artinya menghalalkan. Ya. Ihram artinya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelumnya. Ya. Nanti kita jelaskan apa saja yang eh, diharamkan. Ya. Kemudian tahallul kebalikannya. Dihalalkan ya, sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Ya, kita kasih contoh. Ketika seorang sudah ihram, maka tidak boleh memakai wewangian di badannya atau di apa namanya, di pakaiannya. Nah, maka tatkala sampai dia memakai wewangian, umrohnya tetap sah, tetapi dikenai dam. Dam itu adalah denda. Kemudian selanjutnya adalah tertib. Jadi umroh itu harus tertib, dimulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian selesai umrohnya. Nah, mikot dalam umroh. Ya, mikotnya penduduk Madinah itu adalah Dzul Hulaifah atau biasa disebut sebagai Bir Ali. Ini mikotnya ahli Madinah. Kemudian mikotnya penduduk Syam. Ya, Syam itu ada 4 negara. Yang pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, yang keempat adalah Suriah. Ya, itu 4 negara ini dulu satu negara namanya Syam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sabda ini mengkhususkan, sabda ini berisi doa yang mengkhususkan doanya kepada ahlu Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkailah untuk kami penduduk Syam. Jadi penduduk Syam itu mendapatkan doa dari Rasulullah secara langsung. Makanya di Syam itu adalah negeri yang diberkahi. Pusatnya di mana? Pusatnya di Masjidil Aqsa, ya, yang sekarang dikuasai oleh Zionis laknatullah alaih. Ya, semoga Allah selalu menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupa kita selipkan setelah sholat fardu, kita selipkan doa-doa terbaik untuk mereka yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pembantaian oleh Zionis laknatullah alaih. Nah, penduduk Syam ini ketika ada seseorang, ya, ketika ada kaum muslimin dari penduduk Syam menuju Mekah secara langsung, ya, artinya tidak mampir ke Madinah dulu, ya, langsung dari Syam menuju Mekah secara langsung, maka dia wajib mikotnya di Al-Juhfah namanya, ya. Kemudian penduduk Najd itu masih daerah Saudi Arabia, ya. Itu mikotnya di Qarnul Manazil atau Sa'il Kabir. Kemudian mikotnya penduduk Yaman itu adalah di Yalamlam. Termasuk mikotnya ahli Indonesia. Termasuk mikotnya ahli Malaysia. Ya. Nah, saya jadi teringat ya, yang lagi viral, ya. Yang lagi viral sekarang. Seseorang yang mengatasnamakan kiai, dia apa ya, sok-sokan berbahasa Arab, ya. Padahal ketika seseorang itu paham bahasa Arab, seseorang yang paham bahasa Arab pun nggak paham apa yang diomongkan, ya. Maqaliin rahmatan Madinah wa Makkah, ya, seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Silakan lihat di TikTok atau di Facebook, ya. Bahkan ada meme itu di TikTok, yang artinya adalah bahwasanya maqaliin rahmatan Makkah wa Madinah dan yang sebagainya, mengartikan bahwasanya
Makoli itu gorengan. Gorengan yang berupa ote-ote, kemudian mendoan, yang mana lebih nikmat dimakan di Mekah dan Madinah. Itu lelucon saja ya, lelucon ketika mengartikan bahasa Arabnya orang tersebut. Ya, itu masih ada banyak pengikutnya. Ya. Makanya ketika seseorang menjadi dai, menjadi seorang penceramah itu harus ada standarisasinya ya, nggak asal-asalan. Maka Indonesia ini saking bebasnya, saking tidak ada peraturan tertentu terkait dai. Maka orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu tersebar luas dan ada pengikutnya. Lucunya itu ada pengikutnya, bahkan nabi palsu pun ada pengikutnya. Itulah Indonesia ya. Itu Indonesia yang kita cintai bersama. Tetapi kelebihannya di Indonesia ini luar biasa, pengajian-pengajian semarak bebas dimanapun, bahkan mengadakan tablik akbar Jam. di lapangan luas. Itu nggih, Bu Om. Pripun, Bu Om? Oh ya, mohon maaf Mas. Oh, Enggak, nggih. Siap, boten. siap. Dilanjut Mas. Siap, siap, Bu Om. Bahkan mengadakan pengajian tablik akbar di lapangan-lapangan itu bebas. Ya, alhamdulillah itu kelebihan daripada negeri kita tercinta Indonesia dan harus kita jaga bersama. Kalau di Arab sana Bapak Ibu sekalian nggak nggak bebas ya, mengadakan pengajian itu nggak bebas ya, nggak boleh istilahnya mengadakan pengajian itu di ruangan terbuka, nggak boleh sama sekali ya, nggak boleh sama sekali, ketahuan langsung dikena tangkap. Itulah keadaan di Arab sekarang ya. Kemudian penduduk Yaman ya, itu mikotnya di Yalamlam ya, termasuk Indonesia. Ketika kita hendak umroh ataupun haji dari Indonesia langsung tujuannya Jeddah atau Mekah, itu nanti mikotnya di atas Yalamlam ya, di atas Yalamlam. Yalamlam itu di Yaman, yang suatu daerah yang berada di Yaman. Kemudian ini mikot Yalamlam ini kesepakatan para ulama ya. Tetapi ada ikhtilaf di antara para ulama apakah boleh mikotnya di Bandara Jeddah ya. Nah, maka dari itu ada silang pendapat di antara ulama Saudi dan ulama Indonesia. Ulama Saudi mengatakan nggak boleh mikotnya di Jeddah ya, karena itu bandara bukan mikot ya. Maka seseorang yang mikotnya di bandara Jeddah tidak sah umroh atau hajinya. Tetapi ulama Indonesia berijtihad ya. Berijtihad diperbolehkan mikotnya itu di Jeddah. Kenapa? Karena pertama kali pesawat itu turun yaitu ya di Jeddah itu kan ya. Ya pasti pesawat itu kan melewati Yalamlam ya. Ketika turun di Jeddah ya, pertama kali pesawat itu turun di Jeddah ya itulah mikotnya ahli Yaman atau ahli Indonesia, ahli Malaysia dan lain sebagainya yang satu arah dengan Yaman ya. Diperbolehkan ya. Diperbolehkan mikotnya di Bandara Jeddah untuk memudahkan. Kemudian ada mikotnya penduduk Irak ya. Penduduk Irak itu Dzatu Irq, itu tempat di mana ahli Irak itu bermikot di situ ya. Mikot itu apa? Mikot itu adalah tempat memulai niat ihram, ya. Memulai niat umroh atau dimulainya ihram. Itu namanya mikot ya. Bir Ali atau Dzulhulaifah. Ya, Bir Ali atau Dzulhulaifah ini mikotnya ahli Madinah. Walaupun umat Islam, kaum muslimin bukan dari penduduk Madinah, tetapi mampir dulu ke Madinah. Misalkan orang Indonesia, kemudian mendaratnya di Madinah, maka dia termasuk ahli Madinah. Mikotnya harus di Bir Ali, bukan di Yalamlam. Orang Suriah atau orang Lebanon, orang Irak, orang Eropa semuanya lah, seluruh dunia ini ketika mampir dulu ke Madinah, ya tanpa langsung ke Arab ya, ke Madinah dulu, maka dia otomatis menjadi ahli Madinah dan mikotnya di Bir Ali, seperti itu. Sebelum ihram disunnahkan berbagai macam sunnah ya. Yang pertama adalah disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Ini sebelum niat ihram ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum ihram, sebelum memakai pakaian, kemudian melafazkan niat umroh, itu disunnahkan untuk mandi. Pertanyaannya boleh nggak pakai sabun? Boleh ya. Boleh pakai sabun karena belum ihram ya. Boleh pakai sabun karena belum ihram. Boleh disampo, diosok-osok walaupun rambutnya rontok sekalipun nggak apa-apa karena belum ihram ya. Kemudian
membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Intinya membersihkan badan. Yang ketiga adalah memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Ya, disunahkan memakai wangi-wangian di badan. Kemudian kalau untuk wanita seperti apa? Apakah dilarang memakai minyak wangi? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya, insya Allah. Ya. Oh, ini kami jelaskan langsung aja nih, yang berkaitan dengan minyak wangi ini. Untuk hukum memakai minyak wangi bagi wanita, apakah diharamkan secara mutlak atau tidak? Ya, maka di sini para ulama sepakat ya. Nanti kita akan belajar lagi ya. Intinya itu para ulama sepakat bahwasanya kalau aromanya kuat, maka nggak boleh bagi wanita. Ya, kalau aroma parfumnya kuat. Tetapi kalau aromanya tidak kuat, diperbolehkan. Untuk detailnya insya Allah kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ya rukun daripada, bukan rukun ini sebelum ihram, apa yang boleh kita lakukan adalah memakai 2 kain ihram. Jadi jangan sampai kita masih pakai pakaian seperti ini masih pakaian berjahit, kita langsung melafadzkan nawaitu al-umrah atau labbaik Allahumma umrah. Jangan sampai seperti itu, nanti kita kena adam ya, karena memakai pakaian berjahit ya. Yang benar adalah bagi laki-laki pakai dulu kain ihram. Pakai dulu kain ihram yang bawah yaitu sarung, kemudian memakai rida yang bagian atas ya. Setelah pakai itu ya, jangan lupa sempaknya dilepas ya, sidinya dilepas, jangan sampai ketinggalan ya. Ketika kita ini pakai sidi, maka kita kena denda. Diutamakan berwarna putih. Sedangkan untuk wanita tidak ada warna tertentu, boleh pakai pakaian yang berjahit, kemudian boleh pakai warna yang bebas selama menutup aurat dan tidak memancing fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, ada menjaga fitrah. Ulama sepakat bahwa memotong kuku yang melebihi ujung jari hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Baik kuku kaki atau tangan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrah. Fitrah itu 5 atau ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama adalah al-khitanu. Al-khitanu itu apa? Yang biasa kita dengar, khitan itu adalah sunat ya. Kalau bahasanya orang Indonesia itu sunat. Ya, disunahkan, sunat itu diwajibkan bahkan bagi kaum laki-laki. Ya. Kenapa diwajibkan? Ya. Orang murni. Gimana Bapak Ibu sekalian? Bu, bengi aja ngombe kopi, reset turu tambahan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Al-khitanu. Kenapa diwajibkan bagi kaum laki-laki berkhitan? Ya. Karena ketika tidak dikhitan nanti ada daging itu mengumpul, penyakit itu semuanya mengumpul di ujung, mohon maaf, kemaluan laki-laki. Makanya diwajibkan untuk memotong itu supaya tidak mengumpul segala penyakitnya. Ya. Kemudian bagi kaum wanita hukumnya apa? Dikhitan. Hukumnya bagi kaum wanita adalah sunnah. Ya. Sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia rugi karena tidak mengamalkan yang afdol, tidak mengamalkan yang lebih utama. Kemudian wal istihdadu. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Kalau kalau bulu kemaluan itu dicukur ya, kalau ketiak itu disunahkan untuk dicabut. Wanat full ibati ya, disunahkan untuk mencabut bulu ketiak. Watak Orang video iki lah. wataqlimul azfari, dan memotong kuku. Memotong kuku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sunnah daripada memotong kuku itu, ya kata Imam Nawawi, disunnahkan pertama kali yang dipotong itu adalah disunnahkan pertama kali dipotong itu adalah telunjuk jari kanan, telunjuk jari kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, baru yang jempol, baru yang jempol. Ya, kemudian setelah itu disunnahkan untuk jempol kiri, kemudian telunjuk yang kiri, kemudian jari tengah yang sebelah kiri, ya, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Itu disunahkan seperti itu secara urutannya, ya. Nanti kalau ada yang salah silakan dikoreksi Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian waqassus syaribi, dan mencukur kumis, disunahkan untuk mencukur kumis dan memanjangkan atau menjaga jenggot. Sedangkan waktu pemotongan kuku dalam sebuah hadis diriwayatkan, uqittalana fi qassis syaribi, kami diberi waktu untuk mencukur kumis dan memotong kuku, wa natfil ibti, dan mencabut bulu kemaluan, wa halqil anati, mencukur bulu kemaluan, wa natfil ibti itu mencabut bulu ketiak, wa halqil anati yaitu mencukur bulu kemaluan, alla natruka aktsara min 40 lailah. Ya, jangan sampai dibiarkan lebih dari 40 hari. Ya, hadis riwayat sahih Muslim, ya. Ini hadisnya sahih. Ya, jadi ada cerita Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu kami di pesantren, ya, pesantren kami mendatangkan seorang dokter. Beliau ini menggratiskan seluruh pasiennya. Makanya laris manis, ya. Beliau itu niatnya menolong, ya, bukan semerta-merta mencari uang. Beliau itu jadi dokter untuk menolong banyak orang lah. Maka kliniknya itu ramai, setiap hari itu pasti ngantri. Ada salah satu pasiennya yang mengeluhkan, pasiennya ini wanita, mengeluhkan, mohon maaf, kemaluannya itu bengkak. Kemudian ditanya sama dokternya, ya, apa penyebab kok bisa bengkak kemaluannya? Maka pasien ini menjawab, saya nggak tahu dokter. Kemudian dokter ini menjawab lagi, apakah bulu kemaluan ibu sudah dicukur? Maka apa jawabannya? Belum dicukur, ya. Artinya itu bulu kemaluannya lebat, ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan kata-katanya. Maka hadis ini itu sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memerintahkan jangan sampai bulu kemaluan itu dipotong melebihi 40 hari, karena menurut kesehatan juga penting seperti itu, ya. Ya, jadi Al-Quran dan hadis itu semuanya benar dari Allah, ya. Semuanya nggak boleh ada yang kita ragukan, karena menurut penelitian kedokteran, sekalipun menurut penelitian ilmu ilmu umum, ya, biasa kita istilahkan ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu biologi, fisika dan sebagainya, itu semuanya benar. Bahwasanya Al-Quran itu tidak ada satupun yang salah. Makanya ada salah seorang astronomi dari Amerika Serikat, dia ini ada tugas ke bulan. Ketika di bulan dia melihat dua titik. Yang sangat terang, semuanya gelap, ya. Cuma dua titik saja yang terang. Setelah dia teliti, ternyata dua titik ini adalah Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, luar biasa. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia menyatakan keislamannya. Karena melihat keajaiban itu. Makanya di dalam surat An-Nasr, Allah SWT berfirman, wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Muhammad, engkau akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Ya. Maka terbukti sekarang orang-orang masuk agama Islam dengan cara Allah. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekarang Palestina itu digempur habis-habisan dengan Israel. Maka orang-orang seluruh dunia
menuju memfokuskan matanya, memfokuskan medsosnya ke Palestina, melihat ada apa di Palestina. Ternyata yang dibantai semuanya orang Islam yang nggak bersalah. Kemudian orang-orang Eropa, Amerika semuanya meneliti tentang Islam, kemudian dia tertarik, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Banyak sekali di antara orang-orang non-Muslim yang awalnya dia non-Muslim, kemudian dia mempelajari, melihat keadaan Palestina, karena sebab Palestina itulah dia masuk Islam. Ya. Karena sebab konflik Palestina itu dia masuk Islam. Allah akan memasukkan seseorang, memberikan hidayah kepada seorang itu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini memberi penjelasan bahwa para sahabat tidak pernah mengakhirkan memotong kuku, kalaupun mengakhirkannya tidak pernah melebihi 40 hari. Jadi maksudnya bukannya Nabi memberi izin untuk mengakhirkan memotong kuku selama 40 hari secara mutlak. Ya. Intinya dulu para sahabat juga mengamalkan untuk memotong kuku, memotong bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak itu kurang dari 40 hari. Artinya para sahabat mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena itu adalah fitrah. Ya. Seseorang yang menyelisih fitrah pasti akan ditimpa berbagai macam penyakit. Kesimpulannya, memanjangkan kuku adalah perbuatan yang menyalahi sunnah Rasul dan hukumnya adalah makruh, bahkan sangat dimakruhkan bila lewat dari 40 hari. Kuku belum dipotong sampai sebagian ulama mengharamkannya. Jadi hukum memotong kuku ini sebagian ulama ketika memanjangkannya melebihi 40 hari ada dua versi. Ada ulama yang memakruhkan. Makruh itu apa? Makruh itu ketika dilaksanakan dia tidak mendapatkan apapun, kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Sedangkan haram itu kalau dilaksanakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Seperti itu. Ya. Jadi hukum daripada memotong kuku, ya, hukum daripada membiarkan tidak memotong kuku melebihi 40 hari itu ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan. Pada intinya sangat-sangat dianjurkan memotong kuku itu kurang daripada 40 hari. Syukur-syukur setiap hari Jumat kita memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan. Ya, itu disunahkan setiap hari Jumat. Maksimalnya 40 hari. Atau 1 bulan lebih 10 hari maksimalnya. Ini yang kita bahas tadi ya, secara singkat. Ini kita detailkan yang secara bolehkan menggunakan parfum yang kuat aromanya kuat aromanya untuk keluar rumah, maka itu tidak diperkenankan. Ya. Tetapi diperbolehkan pakai parfum, tetap diperbolehkan ibu-ibu sekalian ya, boleh pakai parfum asalkan parfum itu tidak kuat aromanya. Kenapa? Kenapa kok ketika keluar rumah seorang wanita tidak diperkenankan untuk memakai parfum yang kuat aromanya? Supaya menjaga agar terhindar dari fitnah ya, agar terhindar dari kaum fitnah ya, dari fitnah kaum lelaki. Ya. Tetapi ketika di hadapan mahramnya, ketika di bersama pasangannya, ya sangat-sangat dianjurkan untuk memakai minyak wangi yang sangat kuat aromanya. Dalil yang sering digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap wanita yang memakai wewangian lalu keluar melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka ia adalah pezina. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ya. Di sini perlu kita garis bawahi adalah ia adalah pezina. Wanita tersebut adalah pezina. Di sini jangan diartikan pezina sebagai artian secara hakiki ya. Ini pezina di sini maksudnya adalah majazi. Kenapa? Yang perempuan yang memakai parfum yang kuat aromanya dianggap pezina?
Karena ketika dia melewati sekumpulan laki-laki, kemudian laki-laki itu memandang kaum wanita dengan syahwat, sehingga mereka kaum laki-laki ini mendapatkan dua dosa, yaitu zina mata dan zina hati, karena memikirkan sesuatu yang buruk. Ya. Maka karena sebab itulah kaum wanita disebut sebagai pezina. Tetapi pezina bukan berarti hakiki ya, tetapi majazi. Nah, di sini untuk bapak-bapak ya, ini adalah gambar ketika nanti ihram ya. Bahwa ini adalah izar atau sarung yang atasnya adalah rida. Ya. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama ketika tawaf, apakah harus ditampakkan pundaknya sebelah kanan ini ataukah diperbolehkan untuk menutup seluruhnya ya. Hanya untuk tawaf ya, itu ada perbedaan di antara para ulama. Insya Allah kita akan membahas di pertemuan yang akan datang. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah kita lanjut di sesi berikutnya yang berkaitan dengan niat umroh ya. Kita masih dalam bab ihram. Kalau kita bahas ihram ini ya nggak ada habisnya ya Bapak Ibu sekalian ya. 1 jam lebih ya kita ngaji sebentar saja, yang penting masuk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, monggo bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, barangkali ada yang ingin di-sharingkan, silakan. Barangkali Bapak Yoyo mau menambahkan, Bu Khairul Umatin, Mas Ajun, Ustadz Irfan, kemudian Pak Kastono, Bu Alifa, Ibu Iva, kemudian Bu Warsini, Bu Rufiah, Mbak Latifah, Pak Andi, ya barangkali mau menambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Silakan, Bapak Yoyo. Iya, ngapunten Ustaz Han, ini masih di perjalanan dari Oh, nggih. posisi masih di Solo ini, masih di perjalanan gitu. Nggih, nggih, Barangkali nggih. ini ada Bapak Ibu yang ditanyakan ke Ustaz Han, monggo. Nggih, untuk informasi nggih, Bapak Ibu sekalian, eh, insya Allah masih ada 2 seat untuk pemberangkatan di bulan Agustus. Nggih. Insya Allah masih ada 2 seat. Barangkali ada dari saudara Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, teman kerja, itu ada yang ingin berangkat umroh, bisa berkabar kepada admin Hanatur atau langsung berkabar kepada Bapak Yoyo Sujahyo. Ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang mengajak saudaranya, mengajak teman-temannya untuk umroh, insya Allah jenengan mendapatkan pahala yang double. Jenengan umroh ya, ketika jenengan umroh, kemudian mengajak saudara-saudara untuk umroh, jenengan dapat double. Walaupun jenengan cuma umroh sekali, pahalanya itu dianggap umroh 2 kali. Ya. Kalau jenengan nyampe sana umrohnya misalkan sempat umroh 3 kali, jenengan dianggap umrohnya 6 kali. Karena mengajak orang lain untuk umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mithla ajri fa'ilihi." Karena siapa yang mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Nah, maka sangat besar sekali pahalanya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, selagi masih ada 2 seat, silahkan dikabarkan saudara-saudara ya Bapak Ibu sekalian, silahkan dikabarkan teman kerja ya, sahabat karib dan lain sebagainya. Silakan Bu Khairul Umatin kalau sekiranya ada tambahan. Iya, terima kasih Ustadz Han Iya, untuk sama-sama. informasi yang sudah diberikan.
barangkali nanti dari tim manajemen juga share untuk flyernya di melalui grup, di share ulang, mengingat perlu adanya masih ada 2 seat atau 2 jamaah di trip Agustus. Yang kedua, mungkin juga diinformasikan untuk tanggal 12 Agustus untuk kajian offline di kajian Jalan Terang yang insya Allah akan kita laksanakan secara offline di area Hanatur. Jadi mungkin juga bisa disiarkan malam ini kepada saudara, teman, sahabat, keluarga, dan bisa ngaji bersama. Karena insya Allah ada tamu juga yang kita hadirkan sebagai sosok ya, sama Ustadz Ali juga tentunya Ustadz Han. Mungkin bisa disampaikan juga Ustadz Han. Hanya tambahan Ya, saja. siap, Terima siap, kasih Bu. Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah tanggal 12 Agustus, oh ya 12 Juli, mohon maaf, nggih. Insya Allah tanggal 12 Juli, ya. Sekarang tanggal berapa, Dek? Tanggal 5. Ya, sekarang tanggal 5, nggih, masih ada 1 pekan lagi. Ya, insya Allah waktunya Jumat ba'da sholat Isya, nggih. Jumat depan ba'da sholat Isya, bertepatan tanggal 12. Insya Allah kita akan mengadakan ngaji offline. Selama ini kita ngaji online, nggih, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita bertatap muka di kantor Hanatur atau kantor PT Hana Mitra Wisata. Sebagai pematerinya insya Allah Pak Yunus, ya. Pak Yunus ini seorang pengusaha mobil, nggih. Ya, insya Allah nanti akan memberikan tips bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Nanti di pembicara kedua adalah Ustadz Ali Fauzi sebagai komut daripada PT Hana Mitra Wisata yang akan mendampingi jenengan semua. Insya Allah beliau akan menyampaikan yang berkaitan dengan ilmu agama. Ya. Setelah kita belajar ilmu dunia, insya Allah kita belajar ilmu agama. Jadi insya Allah kajian yang akan datang ini kita belajar dua ilmu Bapak Ibu sekalian, ya. Ilmu agama dan ilmu yang berkaitan dengan duniawi, ya. Bukan berarti ilmu duniawi tidak penting Bapak Ibu sekalian, ya. Ilmu dunia ketika kita pelajari, kita niatkan untuk menuju akhirat, maka itu akan menjadikan pahala bagi kita semuanya. Jadi ajak saudara, ajak teman, ajak rekan-rekan untuk hadir di kajian PT Hana Mitra Wisata. Insya Allah terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut, ya, siapapun boleh ikut, ya, siapapun boleh ikut, ya, teman-teman, saudara sekalian, silahkan diajak. Oke. Begitu mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Silahkan yang mau menambahkan, ada yang, atau yang Mohon izin bertanya. Mas Han, saya menambahkan sedikit. Silakan Kak Jun. Masya Allah. Mohon izin Pak Yoyo, Bu menambahkan sedikit. Saya sampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf kepada tim manajemen dan calon jamaah umroh untuk trip Agustus. Saya selaku pribadi memohon maaf, mungkin beberapa minggu ini saya masih belum bisa muncul baik dari kajian offline maupun online, ya, dikarenakan ada sedikit musibah, ya. Jadi insya Allah alhamdulillah Mas Han sekarang sudah sehat, insya Allah bisa kembali lagi bekerja dengan tim. Dan saya sampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin beberapa minggu ini ada tambahan pembayaran terkait umroh, baik pelunasan maupun tambahan DP yang belum terupdate untuk manifestnya, invoice-nya. Soalnya biasanya kalau ada jamaah yang menambah pembayaran baik pelunasan atau tambahan DP, kita langsung update invoice-nya. Jadi untuk beberapa hari ini kita terhambat. Saya sampaikan selaku tim maupun bagian dari manajemen Hana Tour PT HMW, mohon maaf. Mungkin cukup itu Mas Han. Saya sampaikan terima kasih. Jazakallah. Waalaikumsalam, Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kak Jun ini beliau bagian operasional
yang bagian menghandle banyak hal ya di PT Hana Mitra Wisata. Qadarullah beberapa waktu yang lalu beliau diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ya, kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkena musibah berupa sakit, yang terkena musibah terlilit hutang, yang terkena musibah lain-lainnya, kita doakan Allah Subhanahu wa taala cabut musibah tersebut sehingga bisa bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita menjalankan segala aktivitas kita dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah larut malam, sebelum kita tutup mari kita doa bersama supaya majelis kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان خاصة في فلسطين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu murni dari kekhilafan kami pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nggih Bapak Ibu sekalian. Nggih, Ustaz.